Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Mugi Hartadi. Saya dosen di program studi Diploma 3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Nah, kebetulan saya di sini mengampu mata kuliah Manajemen Pasien Safety di semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar tentang pasien safety, peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien, kemudian early warning score di ruangan rawat inap, kemudian infeksi nosokomial, mikrobiologi dan parasitologi, sterilisasi dan desinfeksi, nursing health, penerapan 6 sasaran keselamatan pasien, penerapan early warning score, kemudian penerapan prinsip dan implementasi upaya penularan mikroorganisme. Di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran lulusan ada 4. Yang pertama, untuk CPL yang pertama terkait dengan sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua, keterampilan umum, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. CPL yang ketiga, terkait dengan keterampilan khusus, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga maupun kelompok, baik yang sehat maupun yang sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosiokultural, dan juga spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. CPL yang keempat, di pengetahuan, menguasai konsep dan prinsip pasien safety. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar pasien safety dan perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. CPMK kedua, mampu memahami early warning score dan penerapannya di ruang keperawatan. CPMK ketiga, mampu memahami infeksi nosokomial dan mikrobiologi serta parasitologi. CPMK yang keempat, mampu memahami sterilisasi dan desinfeksi dan nursing health. CPMK kelima, mampu mendemonstrasikan penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. CPMK yang keenam, mampu mendemonstrasikan penerapan prinsip dan implementasi upaya pencegahan penularan mikroorganisme. Baik, dari CPMK tadi ada kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Untuk CPMK yang pertama, ini mahasiswa mampu memahami pengertian pasien safety. Yang kedua, mampu memahami prinsip pasien safety. Yang ketiga, mampu memahami komponen pasien safety. Yang keempat, mampu memahami sasaran pasien safety. Yang kelima, mampu memahami standar keselamatan pasien. 6. Mampu memahami langkah pelaksanaan pasien safety. 7. Mampu memahami kriteria MONEF pasien safety. Ke-8, mampu memahami komunikasi antar anggota tim kesehatan. Yang ke-9, mampu memahami peran perawat dalam pasien safety. Dan yang terakhir 10, mampu memahami kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Untuk sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. Sedangkan untuk sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami jenis organisme parasit. Di sini ada subnya. Yang pertama adalah mampu memahami kembang biak mikroorganisme. Yang kedua, mampu memahami proses penularan penyakit. Yang ketiga, mampu memahami proses infeksi nosokomial. 4. Mampu memahami manajemen infeksi nosokomial.
5. Mampu memahami siklus hidup mikroorganisme. 6. Mampu memahami kembang biak mikroorganisme. 7. Mampu memahami cara penularan mikroorganisme. Dan ke-8. Mampu memahami jenis-jenis organisme parasit. 9. Mampu memahami siklus organisme parasit. 10. Mampu memahami cara berkembang biak. Dan 11. Mampu memahami cara penularan organisme parasit. Untuk sub CPMK keempat, yang pertama, mampu mendemonstrasikan identifikasi pasien dengan tepat. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan tingkat komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan tingkat keamanan obat yang harus diwaspadai atau high alert. Kemudian yang keempat, mampu mendemonstrasikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien untuk operasi. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan mengurangi resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Dan yang keenam adalah mampu mendemonstrasikan resiko jatuh pada pasien. Untuk CPMK kelima, mampu melakukan penerapan early warning score di ruang perawatan. Di sini subnya adalah, yang pertama adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara cuci tangan. Kemudian yang kedua, mampu mendemonstrasikan menggunakan alat proteksi diri atau APD. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan cara bekerja di ruangan isolasi. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara desinfeksi di rumah sakit, mampu melakukan sterilisasi. Baik. Dalam mata kuliah manajemen pasien safety ini, materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa antara lain untuk pertemuan pertama dan selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar pasien safety, meliputi pengertian pasien safety, prinsip pasien safety, komponen pasien safety, sasaran pasien safety, standar keselamatan pasien, langkah pelaksanaan pasien safety, kriteria, monitoring dan evaluasi pasien safety, komunikasi antar tim kesehatan, peran perawat dalam pasien safety, kebijakan yang mendukung keselamatan pasien, dan yang kedua adalah peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. Ketiga, early warning score. Ini meliputi pengertian, tujuan, aspek yang dinilai atau parameter, dan cara analisis atau penilaian. Yang keempat, infeksi nosokomial yang terdiri dari jenis organisme parasit, kembang biak mikroorganisme, proses penularan penyakit, proses infeksi nosokomial, dan manajemen infeksi nosokomial. Yang kelima, mikrobiologi dan parasitologi. Kita akan belajar tentang siklus hidup mikroorganisme, kembang biak mikroorganisme, cara penularan, jenis organisme parasit, siklus hidup organisme parasit, dan cara berkembang biak serta penularannya. Baik, untuk materi pembelajaran yang ke-6 ada sterilisasi dan desinfeksi. Yang ke-7 ada nursing health, meliputi body alignment, nutrisi dan istirahat. Ke-8 ada penerapan 6 sasaran keselamatan pasien, meliputi identifikasi pasien dengan tepat, tingkat komunikasi yang efektif, tingkat keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Kemudian pastikan tepat lokasi, tepat prosedur pada pasien operasi. Kemudian mengurangi resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan dan mengurangi resiko jatuh pasien. Yang ke-9 adalah penerapan early warning score di ruang perawatan. Dan yang ke-10 penerapan prinsip dan implementasi upaya pencegahan penularan
mikroorganisme seperti cuci tangan, menggunakan APD, alat pelindung diri, cara bekerja di ruang isolasi, cara melakukan desinfeksi, dan cara melakukan sterilisasi. Baik, untuk sistem pembelajaran ini kita ada mode perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan, ada 7 kali sebelum UTS, kemudian ada 1 pekan untuk UTS, dilanjutkan dengan 7 pekan setelah UTS, sampai ditambah lagi 1 pekan untuk ujian akhir semester atau UAS. Nah, kegiatan pembelajaran mahasiswa dilakukan dalam bentuk kuliah teori di kelas, ya, tatap muka, praktikum di laboratorium, dan praktek kerja lapangan. Untuk perkuliahan teori ini bertujuan untuk mengkaji dan mengupayakan penguasaan mahasiswa atas konsep, prinsip, dan generalisasi yang berkaitan dengan satu bidang studi. Kemudian untuk perkuliahan praktikum di laboratorium bertujuan untuk mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan di kelas dalam kondisi dan situasi yang terbatas. Kemudian praktek kerja lapangan ini di rumah sakit bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam keadaan nyata di lapangan, khususnya di layanan kesehatan. Nah, ketiga bentuk perkuliahan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka, komunikasi langsung dosen dengan mahasiswa, tugas terstruktur, tugas terbimbing, kegiatan belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis daring. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah ini ada menggunakan 3 komponen, yaitu DEI, yaitu delivery, penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa, kemudian interaction, diskusi baik langsung atau melalui LMS Akper PMK Purworejo, kemudian assessment, diberikan tugas terstruktur dan kuis. Nah, di mata kuliah manajemen pasien safety ini kita menilai ada sistem penilaian untuk mahasiswa dengan teknik. Yang pertama, untuk komponen penilaian ini adalah 1 ujian, terdiri dari ujian akhir semester dengan bobot 30%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 20%, kemudian soft skill 30% meliputi keaktifan, kreativitas, kepercayaan diri, disiplin, dan tanggung jawab, penugasan dan diskusi 20%. Kemudian untuk syarat mengikuti ujian kehadiran mahasiswa 85%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada sesi pembelajaran di kelas pada pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen pasien safety. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Baik, alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Baik, teman-teman, hari ini kita sesuai dengan pembelajaran kita belajar dari mata kuliah manajemen pasien safety pertemuan yang pertama. Nah, di pertemuan pertama ini teman-teman nanti ya itu akan punya target ya, teman-teman ini nanti mampu menguasai konsep dan prinsip pasien safety. Oke, jadi 30 menit depan kita akan membahas terkait dengan konsep pasien safety, mengikuti prinsip dan juga nanti ada sasaran keselamatan pasien. Oke? Semangat? Kayaknya kurang semangat. Baik, teman-teman, kalau apa namanya rumput makanya awalnya apa? Rumput berwarna hijau. Kalau singa makan rumput. Rumput warnanya hijau, singa makan daging. Ya Mas. Siapa? Jadi ini untuk melatih konsentrasi di awal ya, karena ini jam-jam luar biasa ini ya. Baik, kalau sapi
Susu warnanya putih. sapi minum iya, baik. Oke, kita konsentrasi ya. Nggak perlu ditebak dari teman-teman. Ini adalah konsep pasien saya. Karena teman-teman adalah calon tenaga kesehatan, perawat, jadi ini sangat penting ya. Ini ada di semester 2 sebelum teman-teman nanti praktek ke rumah sakit. Nah, di sini konsep pasien safety teman-teman adalah sistem yang memastikan asuhan yang teman-teman nanti berikan itu aman. Baik, sistem yang memastikan asuhan yang teman-teman berikan kepada pasien nanti di rumah sakit itu aman. Artinya kita kalau melakukan sesuatu yang aman bagi pasien, aman bagi ya, oke. Nah, di dalam konsep pasien safety itu ada prinsip, ya, prinsip-prinsip yang teman-teman nanti harus sebaiknya adalah lakukan. Yang pertama adalah sadar. Oh, berarti saya yang pertama sebagai tenaga kesehatan harus sadar bahwa pasien safety itu adalah hal yang penting. Kalau menganggap sesuatu yang penting, sadar bahwa kita mau melakukan, gitu ya. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Yes. Komitmen. Bahasa Inggrisnya bagus. Di sini teman-teman, komitmen pelayanan kesehatan berorientasi pada pasien safety. Nah, siapa yang mempunyai komitmen? Selain kita sebagai nakes adalah manajemen yang mempunyai komitmen. Komitmen harus dalam bentuk apa? Kalau di rumah sakit mungkin ada kebijakan-kebijakan rumah sakit seperti pedoman, pelayanan, kemudian SOP dan lain-lain. Jadi di rumah sakit itu untuk menunjukkan bahwa rumah sakit itu menunjukkan komitmen yang mungkin bisa dari lihat dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan pasien safety. Yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasi faktor resiko penyebab terjadinya masalah di pasien safety. Contoh, kalau misalnya di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu ada tangga atau apa itu, upstairs. Kira-kira resiko nggak di sini? Resiko bagi siapa? Pasien dengan usia lanjut. Perlu nggak di sini diberikan penanda? Perlu. Nah, ini kita perlu kemampuan. Kalau teman-teman nanti jadi manajemen ya, perlu mampu mengidentifikasi faktor resiko. Kalau di situ beresiko jatuh, maka di situ dikasih label peringatan. Nah, listrik. Perlu nggak dikasih awas bahaya? Resiko apa? Nah, ini teman-teman sudah bisa menganalisis resiko-resiko apa yang mungkin nanti bisa terjadi saat kita melayani klien kita. Kemudian kepatuhan pelaporan terkait dengan kejadian-kejadian yang terkait dengan pasien safety. Kira-kira pasien jatuh itu dicatat nggak sih? Dicatat ya? Iya. Untuk apa? Laporan untuk evaluasi, ya, untuk evaluasi bahwa tahun ini ada kejadian pasien jatuh, tahun depan sudah misalnya seperti itu, ya kan? Kemudian yang kelima adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, mulai dari bangku kuliah di calon nakes ya, sudah diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Melalui izin, nama saya Eva dari ruangan mana, izin memberikan informasi terkait dengan kondisi pasien, dengan diagnosa masuk seperti ini, kondisinya adalah seperti ini, mohon advice selanjutnya. Misalnya seperti itu. Itu kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kemudian kemampuan mengidentifikasi akar masalah penyebab, ya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya belum ada SOP, oh, masalahnya apa? Sarananya berbagai masalahnya. Oh, masalahnya di mana? SDM-nya.
perilaku perawat, misalnya dia nanti dilihat cuci tangan. Sebagian besar perawat yang ada di ruangan belum melakukan perilaku cuci tangan yang benar misalnya. Nah, identifikasi masalahnya apa? Oh, perawat ini belum diberikan sudah lupa, perlu dikasih misalnya workshop atau pelatihan cuci tangan yang baik dan benar seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah kemampuan memanfaatkan informasi yang tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Jadi soal manajemen, kemarin sudah ada ini pasien jatuh, sudah di rencana tindak lanjutnya sudah diperbaiki, sarannya SOP-nya diperbaiki. Nah, informasi itu digunakan untuk evaluasi sehingga untuk pelayanannya tetap baik. Semangat ya? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat alasan terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam pelayanan kita di rumah sakit ataupun vaskes. Kenapa banyak atau ada kesalahan? Yang pertama faktornya adalah jenis obatnya banyak. Resiko obatnya obat itu mirip, ada yang mirip ya? Ada yang mirip bentuknya, ada yang mirip suaranya, kalau diucapkan ada yang mirip. Resiko jumlah pasien banyak nggak di rumah sakit? Nama pasien mirip-mirip nggak? Kalau mirip, bisa nggak terjadi kesalahan? Bisa. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita belajar tentang bagaimana identifikasi pasien. Nah, oke. Kemudian jenis pemeriksaan di rumah sakit di pasien banyak nggak? Banyak. Pemeriksaan darah, EKG, ronsen, USG banyak kan? Dari pengambilan sampling darah, pemeriksaan misalnya pasien dalam satu ruangan, sampel darahnya banyak, belum diambil. Kira-kira bisa tentukan nggak? Bisa. Karena saking banyaknya jenis pemeriksaan. Kemudian jumlah prosedurnya banyak. Kira-kira satu hari ini tindakan berdana ada 12 program. Nah, lupa tuh tidak ada penanda ya, di rekam medisnya kurang ada penanda di gambar orangnya tadi yang mau dibedah itu kaki kanan apa kaki kiri. Lupa, bisa nggak terjadi kesalahan? Bisa. Baik teman-teman. Oke, kira-kira sudah dipahami akhir-akhir ya. Baik, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, ada beberapa jenis obat yang mirip ucapannya, bentuknya juga mirip. Contoh yang bisa kita ambil di sini adalah allopurinol sama haloperidol. Kalau coba diucapkan. Allopurinol, haloperidol. Kalau akhirannya mirip. Iya. Padahal ini dua obat yang berbeda. Cuma mirip ucapannya. Oke. Kemudian amitriptilin sama aminopirin, coba disebutkan. Amitriptilin, aminopirin. Hampir mirip ya? Iya. Kalau sekilas mirip ya? Iya. Kemudian dopamin sama glutamin mirip ya? Dopamin, glutamin. Iya. Kasih dopamin. Dopamin apa glutamin? Gitu ya? Oke. Efeknya berbeda teman-teman. Yang satu ini sama-sama meningkatkan tekanan darah, yang satu bisa untuk meningkatkan tekanan darah tanpa meningkatkan heart rate, yang satu dengan meningkatkan heart rate. Jadi berbeda ya. Nah, ini teman-teman dari slide ini look alike, kira-kira bentuknya mirip gak? Mirip. Tutupnya warnanya apa? Biru. Kemasannya warnanya apa? Putih. Mirip ya? Iya. Apakah ini jenis obat yang sama? Beda. Yang satu omeprazol, yang satu Ceftriaxone. Kalau kita hanya ambil obat yang bentuknya kemasannya putih, ada dua obat ini di satu tempat, resiko terjadi kesalahan. Iya. Makanya perlu namanya double check, dicek dua. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah selesai ya mempelajari terkait dengan
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mungkin ditanyakan dari teman-teman? Oke. Nama, Mas? Mohon izin. Dapat ya ini ya? Boleh itu bagaimana kesimpulannya untuk reduce the risk of the current associated infection itu apa sih? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali dari Mas Dafa ya. Pertanyaannya adalah apa itu reduce the risk of healthcare associated infection. Jadi di bahasa Indonesia itu bagaimana cara mengurangi resiko infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Teman-teman, kita ketahui bahwa resiko infeksi saat kita melayani pasien kita itu bisa diakibatkan karena faktor diri kita, tangan kita. Ya, jadi bagaimana cara kita mengurangi resiko infeksi itu adalah dengan cuci tangan dengan benar menggunakan sabun ataupun dengan menggunakan antiseptik, ya, bisa dengan hand dan lain-lain. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara cuci tangan yang benar, gitu ya. Salah satunya adalah dengan cuci tangan. Yang kedua nanti dengan cara alat yang kita gunakan, kita sterilisasi, ya. Desinfektan, kemudian kita sterilisasi. Ada berbagai macam metode bagaimana cara mendesinfektan dan mensterilisasi alat. Jadi selain cuci tangan adalah dengan mensterilkan dan desinfeksi alat. Seperti itu Mas Dafa. Oke, terima kasih atas pertanyaan, bagus sekali. Oke, kemudian mungkin ini yang lain. Oke, ya, Mbak Adel ya. Ya, silakan Mbak Adel. Oke, pertanyaannya juga bagus sekali dari Mbak Adel ya. Bagaimana cara mengurangi resiko jatuh saat kita melayani pasien kita? Teman-teman, resiko jatuh itu bisa diakibatkan karena apa? Satu, karena faktor contoh kita melayani pasien dengan puskesmas sudah tua, jalannya sudah pakai tongkat, kemudian jalan sudah nggak seimbang, itu resiko jatuh kan? Nah, kalau dari awal kita sudah mengerti, memahami bahwa lansia itu resiko jatuh, maka kita harus berikanlah labelnya berwarna kuning. Kalau kita berikan label, otomatis teman-teman kita atau orang yang melayani paham betul bahwa pasien tersebut resiko jatuh, ataupun mungkin dia ada masalah di kaki selain lansia ya. Nah, itu yang pertama tentang pemberian mengidentifikasi resiko jatuh dengan menggunakan gelang. Kalau nggak gelang yang menggunakan kalung ataupun apa yang warnanya sudah disepakati warnanya ini. Yang kedua, kita bisa modifikasi lingkungan. Contoh misalnya adalah tangga. Tangga ini kita bisa modifikasi tidak terlalu tinggi ya, dari satu ke yang kedua itu tidak terlalu tinggi. Tingginya bisa, karena kadang-kadang orang kan melangkah tidak bisa mengangkat kakinya tinggi gitu ya. Kemudian di situ kita kasih warna kuning juga di di tangga. Itu bisa untuk mengurangi resiko jatuh. Kalau di rumah sakit, pastinya pasang gelang tadi, pasang gelang warna biru, misalnya laki-laki, kemudian di situ ada warna kuning, resiko jatuh. Seperti itu Mbak Adel. Tepuk tangan buat Mbak Adel. Ada lagi yang ditanyakan di sesi kuliah kita hari ini? Tidak ada, cukup. Baiklah, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, dengan jam dan kelas yang sama. Tema kita besok adalah tentang standar pasien safety. Silakan teman-teman untuk belajar dulu, nanti kita banyak diskusi ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.